ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Shalom jemaat Tuhan. Merry Christmas. Mari jemaat Tuhan sebentar kami berdiri bersama-sama. Kami menyambut Allah kita telah lahir. Sungguh haleluya. Dia telah lahir untuk menebus segala dosa kita. Amin. Dan bersukacita semua kebenaran.
Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, amin. Biar segala yang bernafas memuliakan Raja di atas segala raja. Kembali lagi katakan. Tinggi-tinggi dalam surga, tetap Tuhan yang kudus, tak lelah menjadi jubah di hadapan.
good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Yesus Sang Raja telah lahir dari Raja Yesus Sang Raja telah lahir dari Raja Yesus Sang Raja telah lahir dari Raja Yesus Sang Raja telah lahir dari kita. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. For who you are. For who you are. Orang yang bersuka cita katakan haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya mari kita katakan Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya
Sebab oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua atas setiap dosa yang seharusnya kita tanggung, tapi Tuhan Yesus yang telah menanggung dosa kita. Maka dari itu kita bersama hari ini mau berterima kasih dan bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa buat kita semua. Bukan karena setiap kebaikan kita, bukan karena segala yang kita lakukan di dunia ini, tapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang merupakan juru selamat.
kehadiran-Mu, nikmati hadir-Mu, nikmati hadir-Mu, terus menerus puji. Kami rasakan kasih dan kebaikan-Mu, kami bersama bersyukur Bapa. Oh, Rabaya Shendia Baraya Shendia Karaya Rabaya Bila Naya Taka Rabaya Shendia terus sebab Dia hidup dan berkuasa. Mari Mari setiap jemaat-Mu berikan hati-Mu sebagai persembahan yang benar. Terus sembah, terus sembah. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Kami menyembah Yesus yang mulia. Biarlah setiap nafas kami semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau senantiasa menyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Kalau Engkau telah masuk ke dalam setiap hati kami percaya Tuhan masuk ke dalam setiap keluarga kami yang sedang berbeban berat. Tuhan yang hiburkan setiap kami yang sedang melanda kesedihan. Bapa, Tuhan yang senantiasa angkat kesedihan itu Bapa. Bahkan setiap sakit Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Biar Engkau terus berkarya bagi keluarga kami, sekitar kami, bahkan bagi negara kami Bapa. Terima kasih bagi Dia. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Yesuslah kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur yang kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. sebagai persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Jiwa kami terbuka bagimu ya Bapa. Dan biarlah saat ini Tuhan
Kami percaya semua yang kami miliki berasal dari Tuhan. Dan biarlah kami kembalikan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang akan memperlebar kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk memberi bersama kita katakan amin. Silakan boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus, persembahan kita dari hati kita. Kita nyanyi joyful, joyful.
Dan sambut Raja. beberapa pelayanan yang telah dilakukan oleh GBI Betel Citraland. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. You're worthy of all
Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Di video tadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita telah melakukan Blessing Day. Karena prinsip kita menjadi berkat karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Teringatkah Bapak Ibu Saudara, kalau kasih yang kita terima semua hanya berasal semata-mata atas kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan, kita diampuni, dan oleh karena kebaikan Tuhan kita dapat ada di tempat ini. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan segala kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. You have been so good.
Dipersilakan hamba Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu teman-teman 1-2 menit ini kita bukan sekedar hanya merenungkan, tapi Tuhan kami mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sedang lakukan, dan yang Tuhan Yesus akan lakukan dalam hidup kami. Kau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari 1-2 menit ini kita bicara dari hati ke hati sama Tuhan Yesus. Kalau Anda bingung mau bilang apa, bilang aja terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami hadir sore ini Tuhan. Kami hadir sore ini Tuhan hanya karena Engkau satu-satunya alasan kami datang Tuhan Yesus. Tuhan, jadilah pusat dari perayaan Natal ini Tuhan Yesus. Bertahta, berdaulat, jadilah segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, bicara sama kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biar hanya Tuhan Yesus yang beracara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan untuk para pelayan Tuhan, boleh Bapak Ibu kasih tepuk tangan, mereka sudah melayani. Yang di depan, yang di depan. Shalom. Wah, senang sekali ada di sini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Pak Gembala, para hamba Tuhan, para penatua. Perkenalkan, saya Eja Sumantri. Saya seorang musisi, saya seorang hamba Tuhan. Saya main musik di gereja dari umur 4 tahun. Saya membicarakan firman Tuhan dari kecil juga, tapi gak pernah bermimpi jadi pengkhotbah sampai akhirnya jadwal berdatangan. Dan di pandemi kemarin, puji Tuhan, saya bisa sekolah Alkitab. Dan setiap gereja saya percaya Tuhan Yesus sayang, tapi Bethel ini buat saya spesial karena Pak Rudin itu bukan cuma hamba Tuhan buat saya, dia tuh teolog gitu Bapak Ibu. Jadi saya look up banget sama beliau dan saya banyak belajar dari beliau. By the way, 2 minggu lagi saya akan jadi music director untuk perayaan Natal di Bandung. Jadi senang sekali bisa ketemu keluarga Bethel di Cibubur juga. Mungkin Bapak Ibu sebagian tahunya papa saya namanya Willy Sumantri, beliau pemusik rohani dan beliau sudah berpulang 7 tahun yang lalu. Tadi saya sudah perkenalkan dia sebagai musisi, sebagai pembicara.
Lalu berikutnya oleh anugerah Tuhan saya suami yang baik. Saya sudah menikah dengan istri 6 tahun. Dan di awal di awal bulan November, tepatnya tanggal 1, Tuhan Yesus kasih kami kado terindah, putri pertama kami. Dan ya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Tema hari ini relate banget sama saya karena bicara keluarga ini sensitif banget. Dan mungkin sebagian Bapak Ibu teman-teman tahu saya dan istri kami kehilangan anak 4 kali sebelumnya. Istri saya keguguran dan makanya pas bayinya lahir, pas saya dengar tangisan itu masih kayak mimpi. Jujur ini momen-momen saya sulit sekali keluar rumah, makanya saya bersyukur bisa hadir di sini. Tapi mohon maaf waktunya terbatas karena habis ini ditungguin lagi bayi saya di rumah. Dan disinilah saya mengerti betapa luar biasanya seorang ibu ya. Jadi kalau bayi saya pagi-pagi bangun nangis, yang bangun mamanya. Saya tidur Bapak Ibu. Saya ini paling sensitif dengar suara anak kecil. Saya nggak bisa tidur kalau ada nyamuk. Tapi suara bayi saya di telinga saya itu merdu sekali. Jadi itu obat tidur buat saya justru. Tapi nggak apa-apa, hari ini sekian cerita tentang saya. Saya pengen kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema tentang keluarga. Boleh ditayangkan? Thank you. Namun izinkan saya tetap mengarahkan Bapak Ibu kepada pusat dari segalanya. Tuhan Yesus, ada amin? Alright. By the way, saya senang sekali ada anak-anak kecil di sini, adik-adik kecil, tapi mohon dijaga suaranya. Maaf ya, jangan marah, soalnya musik ini kulitnya sensitif banget. Jadi takutnya terdistract. Dan itu sebentar lagi akan saya alami ketika saya mulai bawa anak saya ke gereja. Jadi kita gantian Bapak Ibu ya. Yesus at the center, sama-sama katakan Yesus sebagai pusat. Next, terima kasih, thank you. Kita boleh baca Bapak Ibu 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa? Allah yang kepadanya di seberang sungai Efrat, atau bersama. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ibadah ini kalau kita cari bahasa aslinya, terjemahannya banyak sekali, tapi saya nggak usah jauh-jauh ke bahasa Ibrani atau Yunani. Terjemahan sederhana Indonesianya menuliskan seperti ini. Tetapi saya dan seluruh keluarga saya akan mengabdi kepada Tuhan. Sama-sama katakan mengabdi. Jadi bagi sebagian beribadah itu cuma hari Minggu. Melayani Tuhan cuma ketika kita bermusik atau jadi asyar atau jadi pendoa. Tapi saya percaya yang Paulus tulis di Roma itu hidup ya. Persembahkanlah tubuhmu. Itulah penyembahan. Jadi pelayanan beribadah gak cuma hari Minggu, tapi sejatinya adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Saya berkali-kali sampaikan bahwa kalau saya bermusik misalnya, mungkin Bapak Ibu tahu dengan ADMS gitu. Tanda kutip saya mengabdi sama dia, saya ikut jadwal dia, saya ikut arahan dia. Itu cuma sama manusia Bapak Ibu. Ketika kita declare, mengaku saya melayani, saya beribadah, saya mengabdi kepada Tuhan. Artinya kita sedang buka akses selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Tuhan beracara dalam hidup kita. Untuk Tuhan mengatur hidup kita. Dan saya pikir inilah makna sejati dari Jesus at the center, Yesus sebagai pusat. Kita buka diri kita seluas-luasnya untuk Tuhan, untuk Allah Roh Kudus mengatur, menata ulang kehidupan kita. Next, terima kasih. Izinkan saya fokus pada keluarga. Kalau saya pelajari di Alkitab, I'm sorry, I love you adik-adik. Kalau saya pelajari di Alkitab, panggilan dan rencana Tuhan Yesus umumnya, saya tidak bilang selalu, tapi umumnya selalu satu paket untuk keluarga. Contohnya gini, kalau kita pelajari Nuh, Bapak Ibu, Nuh diselamatkan sekeluarga. Tuhan mengajak Abraham keluar dari Haran menuju Kanaan. Alkitab mencatat bersama istrinya. Jadi saya nggak mau sok tahu dengan rencana Tuhan, tapi umumnya berdasarkan apa yang Alkitab tulis, rencana Tuhan itu selalu melibatkan keluarga. Bahkan janjinya turun-temurun. Izinkan saya melebar. Kalau saya pelajari kisah